Pada video kali ini, gua akan mengulas, mengelus sampai meremas alur cerita film dari Venus Talk. Film ini rilis di tahun 2014, mengisahkan tiga tante yang bersahabat bagai kepompong hingga umur mereka menginjak di kepala 4. Namun, keinginan api berkudaan mereka masih tetap bergelora. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk guys, kita kocok alur ceritanya. Yang pertama, seorang wanita bernama Haeyong merupakan seorang single parent. Ia memiliki sebuah usaha toko roti dan juga Haeyong sudah dianugerahi seorang putri yang bernama Sojung. Yang lalu ia menjalani hubungan kumpul kebo dengan seorang pria paruh baya bernama Jae-ho. Selanjutnya, seorang gadis yang oke punya bernama Shin Ye merupakan seorang produser televisi yang pandai dan sukses. Shin Ye sering dipanggil sebagai Golden Miss, disebabkan ia masih melajang di usianya yang menginjak kepala 4. Dan yang terakhir adalah seorang gadis gahar bernama Myeong, merupakan seorang ibu rumah tangga yang kaya raya. Namun ia tidak pernah puas dengan hasratnya saat berkuda-kudaan dengan suaminya yang bernama Jae-ho. Lalu film pun dimulai. Di suatu pagi yang cerah, diperlihatkan ketiga tante binal yang bersahabat bagi kepompong ini sedang nongki bareng di toko milik Haeyong. Seperti biasa, mereka di sana berkeluh kesah akan kehidupan yang mereka jalani selama ini. Di scenes ini, terlihat Shin Ye sangatlah kesal dikarenakan kisah cintanya harus kandas di tengah lautan api asmara dengan rekan kerjanya, yang ternyata pria tersebut telah melakukan aktivitas berkudaan dengan wanita lainnya. Lanjut cerita, saat Haeyong sedang makan siang bersama putri dan calon mantunya, Haeyong mengungkapkan agar putrinya tersebut bisa memulai hidup secara mandiri. Yang lalu Haeyong menemui seorang pria pasangan kumpul kebonya. Ia mengatakan bahwa sangatlah menginginkan hidup bersama dengannya, dikarenakan ia sudah sangat tidak tahan akan belian seorang pria. Scenes berpindah ke Shin Ye, yang sedang berdiskusi dengan rekan kerjanya mengenai cikal bakal film yang akan mereka rilis di siaran televisi. Dikarenakan Shin Ye kurang puas akan pengambilan take video tersebut, alhasil terjadi perdebatan dengan sang sutradara dan meminta agar take video tersebut diulang kembali. Untuk meredakan ketegangan di tempat kerja, mereka semua meluangkan waktunya ke sebuah bar untuk minum-minum dan menghilangkan pening di kepala. Dikarenakan lupa akan daratan, alhasil mereka semua teler karena kebanyakan minuman. Yang lalu ada seorang pria gagah perkasa yang bernama Jaya mengantarkan Shin Ye pulang ke rumahnya. Bak peribahasa dapat durian runtuh, Jaya seorang pria muda perkasa yang belum mampu menahan hasrat dan birahinya, dengan barbarnya mendapatkan kesempatan untuk menjebol gawang dari Shin Ye yang sudah terbuka lebar. Pada esok harinya, Jaya yang sudah dapat merasakan gawang dari Shin Ye yang rapat wangi, membawakan seikat bunga untuk mencoba melamar Shin Ye. Namun apa daya, ternyata Shin Ye yang baru saja merasakan kepedihan kisah cintanya, mentah-mentah menolak perasaan dari Jaya dan lalu pergi meninggalkannya. Scenes berpindah ke Haeyong yang sedang bersama putri tunggalnya. Di sini Haeyong menawarkan sebuah rumah kepada putrinya agar segera berpindah ke rumah yang baru. Tentu saja agar Haeyong bisa leluasa bergulat bersama pujaan hatinya. Lanjut cerita di kediaman Myeong. Tante satu ini bisa dikatakan kecanduan akan berkudaan. Sampai-sampai Myeong meminta jatah singkong suaminya setiap saat. Suaminya yang sudah lanjut usia, tentu saja stamina kejantanannya sudah berkurang. Hingga setiap kali ingin berkudaan, ia harus mengkonsumsi obat keperkasaan pria. Pada keesokan harinya, Myeong mendapatkan telepon dari suaminya. Tak diduga, ia menemukan sebuah obat kuat di laci kerja suaminya. Karena merasa bersalah, lalu Myeong berusaha mengobati keperkasaan suaminya
Dan juga, ia memberikan semangat agar batang singkong suaminya itu dapat tegak berdiri kembali. Lanjut cerita, Shin-ye sedang melakukan take video baru dengan tim kerjanya. Tak diduga, di sana Shin-ye melihat Jaya sedang bersama gadis lainnya. Dari scenes ini, nampaknya Shin-ye sebenarnya ada perasaan lebih terhadap Jaya, namun belum berani mengungkapkannya. Dikarenakan take video memakan waktu yang cukup lama, lalu Shin-ye dengan Jaya kembali ke kantor untuk melakukan tahap editing video. Sesampainya di kantor, terlihat Shin-ye cukup lelah dikarenakan berpikir keras akan pekerjaannya. Yang lalu, Jaya meminta Shin-ye untuk beristirahat sejenak. Nah, saat tertidur, Jaya menyelimuti tubuh Shin-ye dengan sebuah selimut. Entah mendapatkan bisikan dari siapa, lalu Jaya langsung melumat basahnya bibir Shin-ye dan kembali dapat merasakan kehangatan goa dari Shin-ye. 2-0 untuk Jaya. Pada keesokan harinya, video itu sudah rampung dan sedang ditinjau oleh seorang pegawai dari stasiun televisi. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Jaya langsung merangkul tubuh Shin-ye yang bagai gitar Spanyol. Dan juga, Jaya mengajak pergi ke sebuah penginapan untuk beristirahat bersama. Scenes berpindah ke Hae-young yang lagi berendam bersama pria simpanannya. Namun, Hae-young dikejutkan akan kedatangan putrinya. Bak kebakaran jenggot, mau tidak mau Hae-young harus memperkenalkan calon bapaknya itu kepada putrinya. Terlihat di sini, putrinya sedikit tidak setuju akan pilihan dari ibunya. Lalu, Hae-young berpura-pura ada telepon dari seorang yang nyatanya Hae-young pergi ke sebuah penginapan bersama pria tersebut untuk melanjutkan proyek tadi yang masih belum rampung. Sesampainya mereka di sebuah penginapan, tak diduga secara bersamaan bertemulah dengan Shin-ye. Betapa terkejutnya Hae-young. Di umur Shin-ye yang sudah berkepala 4, mampu mendapatkan seorang berondong tangguh nan perkasa. Dan lalu Shin-ye meminta agar tidak menceritakan hal ini kepada siapa-siapa. Dari scenes ini, terlihat Shin-ye yang sudah kewalahan menghadapi gempuran gawang yang sudah dibobol oleh Jaya hingga ia tertidur lelap. 3-0 untuk Jaya. Pada keesokan harinya, Shin-ye sedang nongkrong di toko Hae-young. Tak lama kemudian, datanglah Meong yang jalannya seperti kesakitan. Usut punya usut, ternyata sakitnya itu diakibatkan karena kemarin malam ia meroyek dengan suaminya. Lagi asiknya ngobrol, Hae-young tidak sengaja keceplosan mengatakan bahwa Shin-ye telah memiliki seorang berondong. Meong yang mendengar hal itu membuat hatinya iri dikarenakan ia berpikir jika seorang berondong tidak perlu lagi mengkonsumsi obat kebugaran pria untuk membangunkan Johnny Yes Papa pasangannya. Lanjut cerita, pada malam harinya Shin-ye diajak makan malam bersama Jaya, yang ternyata Jaya masih menginginkan kehangatan goa dari Shin-ye. Alhasil, Shin-ye pun menderita panas dingin dikarenakan seringan dijebol. 4-0 untuk Jaya. Pada keesokan harinya, Shin-ye sedang menghadiri sebuah meeting dengan kliennya. Terlihat Shin-ye mengalami gatal-gatal di sekujur tubuhnya karena merasa ada yang janggal akan dirinya. Lalu Shin-ye ke seorang dokter spesialis. Setelah dicek kali cek, akhirnya Shin-ye divonis mengidap penyakit kadas dan kuram. Scenes berpindah ke Meong yang sedang mengintai suaminya yang belakangan ini seringkali keluar di malam hari. Bak peribahasa sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Akhirnya Meong mengetahui ternyata suaminya itu ada main belakang dengan gadis lainnya. Alhasil Meong kecewa akan sikap suaminya yang begajulan. 당신이 얼마나
사람 피곤하게. 저 사람은 약 안 먹어도 되니? 여보 미안해. Di tempat lain, Heong sedang makan malam bersama pasangan kumpul kebonya. Yang lalu, Heong mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam untuk menjalani bahtera rumah tangga bersamanya. Namun pria itu mengatakan bahwa belum siap untuk menjalani pernikahan. Dan akhirnya Heong sangatlah terpukul akan kenyataan yang ia terima saat ini. Pada keesokan harinya di kediaman Meong, ternyata telah terjadi prahara rumah tangga. Saking kecewanya, Meong sampai mengusir suaminya dan juga mengatakan akan menggugat cerai secepatnya. Dikarenakan Meong dan Hyung saat ini sedang didera begitu banyak masalah, lalu mereka memutuskan ke sebuah klub malam untuk melupakan sejenak masalah yang mereka hadapi saat ini. Tak lama kemudian, Hyung merasa risih dikarenakan ada seorang pria yang tak dikenal sedang memantau mereka bertiga. Dan akhirnya, Shin Ye dan Hyung pulang lebih awal. Namun, Meong yang notabene-nya adalah pemburu batang singkong menganggap bahwa pria itu ingin merayu dirinya. Nah, saat Meong berjalan sendirian, diikutilah dengan pria itu. Dengan sumringahnya Meong tersenyum. Ternyata pria itu adalah seorang jambret. Alhasil Meong mengalami cedera di kepalanya. Yang lalu Meong dirawat di rumah sakit dan menyesali akan hidupnya. Karena suaminya sudah dijamret gadis lain, ditambah lagi harta bendanya juga ikut dijamret pria tak dikenal. Lanjut cerita, Shin Ye yang sedang berada di kantornya dikejutkan akan sebuah masalah mengenai gosip bahwa ia menjalani hubungan dengan seorang pria berondong. Tentu hal itu berimbas akan karirnya. Yang lalu, ia berasumsi bahwa yang menyebarkan berita gosip itu adalah si Jaya. Singkat cerita, Shin Ye menemui Jaya di tempat syutingnya. Dengan berat hati dan kecewa yang mendalam, ia mengatakan ingin menyudahi hubungan terlarang ini. 너도 그렇게 얘기하나 보다. 네? 일하기 편하겠다. 뭘요? 너랑 나 갈게. 잠깐만요. 나 회사 그만 좀 떨어져. 어린 거 티내는 것도 아니고 왜 이렇게 힘들게 하니? 근데 괜찮아요. 이해해요. 난 시시해. 솔직히 널 만날 필요가 없잖니? Karena merasa tertekan, lalu Shin Ye menenangkan diri di toko roti milik Hyung. Tak diduga, Hyung merintih kesakitan di bagian perutnya. Karena tidak mau mengambil resiko, lalu Shin Ye membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Cek kali cek, dokter mengatakan bahwa Hyung mengalami usus buntu. Karena sudah kronis, harus dilakukan operasi secepatnya agar tidak mengganggu pencernaan dirinya. Secepat kilat, proses operasi pun akan dilakukan. Tak diduga, datanglah putrinya yang selama ini telah pergi meninggalkan Hyung. Lalu, putrinya meminta maaf akan segala perbuatan yang pernah dilakukannya selama ini. Singkat cerita, Shin Ye sedang mempersiapkan tempat kerjanya yang baru. Lalu didatangi oleh rekan kerjanya yang dulu. Ia mengatakan, alangkah baiknya Shin Ye kembali bekerja di sana, dikarenakan kinerja produser yang baru kurang memuaskan. Pada malam harinya, sepulang Hyung dari operasi yang sudah berjalan dengan lancar, ternyata telah ditunggu kedatangannya oleh pujaan hatinya. Dan juga mengatakan sudah berpikir matang-matang untuk menjalani hidup berumah tangga bersamanya. Lanjut cerita, ke Meong yang sedang menyodorkan surat cerai kepada suaminya. Namun tak patah semangat, suaminya mencoba mengungkapkan rasa cinta kepada Meong dan ingin kembali hidup bersama hingga tua nanti. Bak peribahasa jinak-jinak burung merpati, akhirnya Meong memberikan sekali lagi kesempatan untuk suaminya.
Lanjut cerita, ke Shin Ye yang lagi di sebuah bandara untuk pergi kerja di luar kota. Mungkin ini yang dikatakan berjodoh. Secara kebetulan, di sana bertemu dengan Jaya. Dan juga mereka bekerja di tempat yang sama. Dari scenes ini, Jaya menjelaskan akan kesalahpahaman yang sebelumnya telah terjadi. Dan ingin memperbaiki hubungan ini. Dan lalu mereka berangkat bersama. Penutup film, geng tante-tante ini sedang nongkrong bersama di halaman belakang rumah Myung. Di sana mereka saling menceritakan pengalaman yang baru saja mereka lalui. Dan ditutup dengan kesan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Lalu film pun